Bayangkan, kamu cetak puluhan gol, angkat trofi, bahkan bawa tim ke final Liga Champions. Tapi saat nominasi Ballon d'Or keluar, namamu tak ada, malah digantikan pemain yang musimnya jeblok. Inilah 7 pemain yang menurut kami jauh lebih pantas masuk daftar Ballon d'Or 2025 dibanding Vinicius Junior. 1. Jamal Musiala. Jamal Musiala mungkin menjadi contoh paling jelas dari pemain yang diperlakukan tidak adil tahun ini. Musim tahun 2024-25 adalah musim terbaiknya, penuh kreativitas, dribble mematikan, dan kontribusi penting untuk Bayern Munich. Bahkan menurut Hoscoret, ia punya peringkat rata-rata ke-9 tertinggi di 5 liga top Eropa. Ia bukan hanya bintang Bundesliga, tapi juga pemain kunci yang membawa Bayern kembali menguasai liga. Bersama Michael Olise dan Harry Kane, Musiala jadi motor serangan Bayern dan tampil konsisten hampir sepanjang musim. Melihat performa ini, rasanya mustahil Musiala kalah dari Vinicius. Apalagi Vini menjalani musim penuh kekalahan besar, dari Barcelona di Liga dan Piala, hingga dipermalukan Arsenal di Liga Champions. 2. Bradley Barcola. Bradley Barcola menutup musim dengan statistik yang sangat impresif, 14 gol dan 10 assist di Liga. Itu artinya ia masuk klub eksklusif pemain dengan 2 digit gol dan assist musim lalu. Kontribusinya untuk PSG di musim treble sangat signifikan. Ia mungkin bukan starter di final Liga Champions, tapi saat masuk dari bangku cadangan, ia langsung memberi assist untuk gol kelima PSG. Bahkan di final Piala Dunia antar klub, ia juga memberikan assist untuk gol yang mempermalukan Real Madrid, lagi-lagi, saat Vinicius menghilang dari radar. Jika melihat kontribusi nyata terhadap trofi besar, Barcola jelas lebih pantas masuk daftar 30 besar Ballon d'Or. Bukan sekadar nama besar, tapi pemain yang benar-benar mengubah jalannya pertandingan. 3. Marquinhos. Sebagai kapten PSG, Marquinhos mungkin tidak banyak muncul di statistik gol atau assist. Tapi ia adalah fondasi pertahanan yang membuat tim ini bisa meraih treble bersejarah. Konsistensinya di lini belakang membuat PSG nyaris tak tersentuh di kompetisi domestik maupun Eropa. Perannya memang sunyi, tapi justru itulah tanda pemain hebat, membuat pekerjaannya terlihat mudah. Bandingkan dengan Vinicius yang performanya justru banyak di bawah ekspektasi. Sulit dipercaya seorang kapten tim juara Liga Champions tidak masuk nominasi, sementara winger yang musimnya penuh kekalahan bisa lolos. 4. Alexander Isak. Alexander Isak adalah mesin gol Newcastle musim lalu, 23 gol di Premier League, membawa tim lolos ke Liga Champions, dan bahkan mencetak gol di final Carabao Cup di Wembley. Performa seperti ini membuat Liverpool sampai menawar lebih dari 100 juta pound. Gol-gol Isak tidak hanya banyak, tapi juga krusial, sering datang di momen penting untuk mengamankan poin atau kemenangan di laga besar. Dengan catatan itu, rasanya aneh melihat namanya hilang dari daftar. Kalau kita bicara soal pengaruh langsung terhadap kesuksesan tim, Isak jelas lebih pantas dibanding Vinicius yang minim kontribusi di momen penentuan. 5. Ryan Gravenberch. Musim lalu, Ryan Gravenberch mengalami transformasi besar di Liverpool. Arne Slot memainkannya sebagai gelandang bertahan, dan hasilnya luar biasa. Ia menjadi penghubung pertahanan dan serangan, menjaga keseimbangan tim yang akhirnya menjuarai Premier League. Liverpool memang punya 3 pemain di daftar Ballon d'Or, Van Dijk, Salah, dan McAllister. Tapi jika harus memilih satu gelandang, banyak yang sepakat Gravenberch layak menggeser McAllister berkat konsistensinya. Performa seperti ini bukan hanya soal statistik, tapi juga soal peran vital yang membuat tim besar bisa juara. Sementara itu, Vinicius bahkan tak mampu menyelamatkan Madrid dari musim tanpa trofi domestik. 6. Omar Marmoush. Omar Marmoush mencatat musim luar biasa, 22 gol dan 9 assist untuk Eintracht Frankfurt dan Manchester City. Angka ini menempatkannya di posisi keempat kombinasi gol assist di Eropa. Ia mampu beradaptasi cepat di 2 klub berbeda dalam satu musim, tetap produktif, dan menjadi ancaman di setiap pertandingan, bandingkan dengan Vinicius yang berada di peringkat ke-40 dalam kategori yang sama, jauh di bawah Marmoush. Fakta bahwa pemain seperti Marmoush tidak masuk daftar, sementara Vinicius lolos, membuat orang bertanya-tanya, apakah kriteria Ballon d'Or masih soal performa, atau sekadar popularitas. 7. Moises Caicedo.
Moises Caicedo mungkin adalah gelandang bertahan terbaik dunia musim lalu. Saat Rodri absen karena cedera, Caicedo lah yang mengambil peran sebagai jangkar di lini tengah, dan hasilnya Chelsea kembali ke Liga Champions. Performa terbaiknya terlihat di Piala Dunia Antar Klub, di mana ia sangat dominan untuk tim asuhan Enzo Maresca. Banyak yang percaya ia bisa menjadi pemain terbaik turnamen jika bukan karena penampilan sensasional Cole Palmer di final. Dalam hal kontribusi nyata, Caicedo memimpin lini tengah dengan disiplin, kekuatan, dan kecerdasan taktik, hal yang sama sekali tidak terlihat dari Vinicius di musim lalu. Musim lalu membuktikan satu hal, popularitas bukan segalanya. Dari Musiala sampai Caicedo, ada banyak pemain yang layak diakui di panggung Ballon d'Or, tapi justru disalip nama-nama yang performanya menurun. Jadi, menurut kamu, siapa yang paling layak menggantikan Vinicius di daftar 30 besar Ballon d'Or? Tulis di kolom komentar.